Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Wijaya Santika dengan NPM 22106311-681. Saya dari angkatan 22 kelas A. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tentang final praktikum dari mata kuliah praktikum arsitektur komputer. Jadi, buat yang pertama itu materi presentasinya ada pengenalan sistem operasi komputer, dan yang kedua ada spesifikasi komputer, dan yang ketiga ada perangkat keras. Oke, masuk yang pertama, pengenalan operasi sistem komputer. Sistem operasi komputer adalah perangkat lunak yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya komputer seperti perangkat keras dan perangkat lunak. Sistem operasi sendiri itu berfungsi sebagai jembatan antara pengguna dan perangkat komputer, menyediakan lingkungan kerja yang terorganisir dan memungkinkan pengoperasian yang efisien. Jenis-jenis sistem operasi komputer yang umum digunakan juga ada Microsoft Windows, Linux, Android, dan iOS. Untuk cara kerja sistem operasi tersendiri itu ada 4 tahap. Yang pertama itu mengelola sumber daya, mengatur akses, menjalankan program, memberikan kemudahan bagi pengguna. Jadi struktur internal sistem operasi adalah bagian dari sistem operasi yang mengatur bagaimana sistem tersebut bekerja secara internal. Struktur ini bersifat kompleks dan dinamis, terdiri dari beberapa komponen yang saling bekerja sama untuk mengelola sumber daya komputer dan menjalankan program. Untuk komponen-komponen dari sistem operasi komputer sendiri, yaitu yang pertama ada kernel, device driver, sistem call interface, proses manajemen, memori manajemen, file system, dan yang terakhir interrupt handling. Yang selanjutnya itu ada spesifikasi komputer. Yang pertama itu ada prosesor. Jadi prosesor yang umum digunakan di era sekarang itu adalah Intel Core atau AMD, yang dimana prosesor memiliki kecepatan tinggi dan jumlah core yang lebih banyak akan meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Kedua ada penyimpanan. Penyimpanan itu ada SSD ataupun HDD. Hal ini itu bermanfaat untuk mempercepat proses booting, loading aplikasi, dan transfer data. Yang ketiga ada VGA atau kartu grafis berkualitas, itu yang dikeluarkan dari Nvidia GeForce atau AMD. Itu sangat penting untuk kebutuhan rendering grafis, gaming, editing video, atau penggunaan aplikasi yang membutuhkan performa visual tinggi. Selanjutnya itu ada RAM, itu memori yang lebih besar dan memiliki kecepatan tinggi seperti DDR4 atau DDR5. Akan meningkatkan kemampuan multitasking serta performa aplikasi yang memerlukan sumber daya besar. Terakhir ada monitor. Monitor yang memiliki ukuran 24 inci atau 27 inci akan memberikan ruang kerja visual yang lebih luas dan nyaman, khususnya pada saat menggunakan aplikasi desain, pengolahan data, atau multitasking. Yang bab selanjutnya itu ada perangkat keras. Perangkat keras atau hardware merupakan komponen fisik dalam sistem komputer yang bisa dilihat dan disentuh secara langsung. Komponen ini berperan sebagai fondasi fisik yang memungkinkan perangkat lunak beroperasi untuk menjalankan berbagai tugas. Contoh dari perangkat keras itu ada prosesor, layar monitor, papan ketik, pencetak, pemindai, dan lain-lain. Perusahaan dapat mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen yang terus berkembang melalui inovasi yang sangat penting. Dalam menangkap peluang pasar, perusahaan dapat menciptakan nilai tambah dengan menciptakan produk lain atau proses yang membedakan dari pesaing dan perhatian pelanggan. Untuk perangkat keras sendiri, di sini ada RAM atau merupakan komponen yang terdapat dalam komputer atau laptop maupun smartphone. Yang kedua ada hard disk atau yang dikenal dengan hard disk drive (HDD). Untuk zaman sekarang itu perangkat keras hard disk ini lebih banyak yang menggunakan SSD karena lebih cepat untuk aksesnya daripada HDD. Yang ketiga ada CD-ROM, yaitu compact disk read-only memory, merupakan salah satu jenis cakram optik yang digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk digital. Kapasitas itu mencapai 700 MB atau setara dengan 700 juta byte. CD-ROM hanya dapat digunakan dan dapat dibaca, tidak dapat ditulis ulang. Untuk mengakses data dari CD-ROM perlu perangkat, yaitu CD drive. Selanjutnya ada power supply. Power supply itu merupakan komponen penting dalam sistem komputer yang bertugas menyediakan pasokan listrik ke seluruh perangkat keras seperti CPU, RAM, dan hard disk. PCU bekerja sebagai mengatur menyesuaikan daya listrik agar sesuai dengan kebutuhan dari komponen. Jadi, komponen-komponen yang bekerja di dalam komputer, smartphone, ataupun
laptop, itu penyuplai dayanya itu dari power supply. Ketika daya yang dikeluarkan dari power supply ini sesuai, maka komponen akan bekerja dengan sebagaimana mestinya. Jika arus atau daya yang disuplai tidak memungkinkan atau kecil atau berlebih, itu akan menyebabkan entah kerusakan ataupun gangguan lainnya pada komponen di dalam komputer. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.